Shalom, Warta Jemaat Minggu 12 September 2021. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita bersyukur pagi ini kembali dapat bersama-sama beribadah. Mari kita gunakan kesempatan untuk beribadah dengan sungguh-sungguh sehingga makin mengenal Tuhan dan iman kita dikuatkan. Pengurus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan Saudara yang telah memberikan persembahan melalui transfer maupun yang diberikan pada bendahara gereja. Jemaat atau simpatisan yang ingin memberikan persembahan dapat menyerahkannya pada bendahara atau transfer ke rekening gereja dengan nomor 12020067888 BCA Bondowoso atas nama Kristiana Dilukmanto Konisinta. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak, Ibu, dan Saudara. Akan dilaksanakan pemahaman Alkitab pada hari Kamis 16 September 2021 pukul 7 malam via Zoom. Mari jemaat sekalian kita menyediakan waktu untuk bersama-sama belajar firman Tuhan dan saling mendoakan. Bagi simpatisan yang ingin mengikuti pemahaman Alkitab dapat mendaftar dengan membuka tautan yang ada di kolom deskripsi. Pagi hari ini, Minggu 12 September 2021, akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus. Bagi jemaat yang sudah dibaptis dewasa atau DCD dengan mempersiapkan hati, dapat bersama-sama ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Jemaat yang tidak dapat hadir ibadah di gedung dapat mengikuti ibadah bersama-sama via YouTube GKT POSPI Bondowoso. Mohon jemaat dalam beraktivitas sehari-hari tetap sungguh-sungguh disiplin, memperhatikan serta menaati protokol kesehatan 6M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, menghindari makan bersama di tempat umum, dan mengurangi mobilitas demi kesehatan sesama serta kebaikan kita bersama. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan Saudara. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur bisa beribadah bersama-sama. Mari saya undang bangkit berdiri. Kita akan bersaat teduh, menyiapkan tubuh, jiwa, roh kita untuk masuk ke hadirat Allah yang Maha Kudus. Jemaat Tuhan yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Marilah kita datang beribadah kepada Tuhan dengan meyakini bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah, pencipta bumi dan segala isinya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita memuji Dia, meninggikan Dia, karena hanya Dia sumber pengharapan dalam hidup kita. Dan kita hidup sampai hari ini itu karena anugerah-Nya saja. PPR nomor 19, puji-puji. Segala bumi masyurkan
masyurkanlah kasih-Nya. Puji Yesus selama-lamanya. Ibadah kita pada pagi hari ini didasari oleh firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 96 ayat 1 dan 2. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Anugerah Allah telah dinyatakan untuk setiap kita pagi hari ini. Karya salibnya, anugerahnya sudah kita terima hari lepas hari, menyucikan kita, memulihkan hubungan kita dengan Bapa. Jadi nggak ada alasan buat kita untuk tidak bersyukur pagi hari ini, Bapak Ibu. Silakan duduk. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita akan naikkan pujian PPR nomor 39, Hatiku Giranglah. Mari kita datang ke hadirat Tuhan, mengakui setiap dosa-dosa yang kita lakukan. Saya memberikan waktu untuk Bapak, Ibu, Saudara datang secara pribadi kepada Tuhan, mengakui setiap dosa di hadapan Tuhan. Betapa kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk karya-Mu bagi kami. Kami manusia yang penuh dengan dosa, sering jatuh dalam dosa dan pelanggaran. Tetapi Engkau menjadikan kami yang berharga. Engkau menjadikan kami indah. Dan Engkau menjadikan kami biji mata-Mu yang mulia. Karya salib-Mu kami hargai ya Tuhan. Karya salib-Mu kami syukuri ya Tuhan. Kami yang seharusnya binasa oleh karena dosa,
Yesus menggantikan kami. Tidak ada pribadi yang begitu mengasihi kami seperti Engkau ya Tuhan. Setiap kami dikasihi oleh Tuhan. Setiap kami dijadikan mulia oleh kasih-Mu. Salib-Mu membawa kami hidup dalam kebenaran. Salib-Mu membawa kehidupan kekal bagi kami. Salib-Mu menyembuhkan kami. Salib-Mu membebaskan kami. Salib-Mu membawa kami dari kegelapan menuju terang-Mu yang ajaib. Salib-Mu membawa berkat bagi setiap kami, dan salib-Mu membawa kehidupan kekal untuk kami. Terima kasih untuk ampunan dosa yang Tuhan sudah beri buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Berita anugerah pagi hari ini terambil dari Efesus 1 ayat 7 dan 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Kita akan membaca bersama-sama. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Petunjuk hidup baru yang akan menolong kita untuk menjalani hari-hari selama seminggu ke depan. Petunjuk hidup baru pagi hari ini terambil dari Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tetap berdiri ya, betapa indahnya kasih Allah untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia menciptakan kita, mempersiapkan kita untuk hidup dalam kasih-Nya. Kasih-Nya melingkupi kita sekarang, besok, dan selama-lamanya. Kita akan bersuka cita bersama pagi hari ini. Kita naikkan pujian kasih Allah melingkupi saya. Mari bertepuk tangan bersama-sama, bersuka cita kasih Allah melingkupi saya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup, tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menguatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku, melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Kasih Yesus tak terbatas. Kasih Yesus sungguh tak terbatas, melebihi gunung-gunung yang tinggi, dan lebih lebar dari luas samudra. Kasih Tuhanku lebih dari semua. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menguatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku, melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Kita tidak dapat hidup tanpa kasih-Nya Tuhan ya. Kita akan mengakui pengakuan iman kita bersama-sama dengan seluruh umat Kristen di seluruh dunia, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dilayani oleh Ibu Pendeta Anam Peni Asih. Shalom Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali datang beribadah kepada Tuhan. Tentu itu karena anugerahnya. Hari ini kita kedatangan tamu ya, anak dari Bapak Pangonsen, yaitu Ibu Novi bersama suami Bapak Ferry. Selamat datang Pak di GKT POSPI Bondowoso. Dengan senang hati kami keluarga GKT menyambut kedatangan Bapak dan Ibu. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita merenungkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena anugerah-Mu yang tidak pernah berubah dalam perjalanan kehidupan kami sampai hari ini dan selama-lamanya. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Bahkan di hari ini Tuhan, kembali kami boleh datang untuk beribadah, melaksanakan yang Tuhan perintahkan untuk kami lakukan sebagai umat-Mu. Mari Tuhan menolong kami untuk kami boleh bersama-sama merenungkan, belajar kebenaran firman Tuhan. Kami tahu tanpa terkecuali kami yang hadir di tempat ini maupun yang bersama-sama beribadah di rumah, kami memerlukan kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami bagaimana Engkau mengasihi kami, yang terus menguatkan kami bagaimana kami menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan untuk kami jalani dalam hidup kami. Tuhan, Engkau tahu apa yang telah dipersiapkan hamba-Mu. Engkau sendiri berkenan menolongnya untuk menyampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah melalui semuanya boleh memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan memperhatikan dari kitab Efesus pasal 3 ayat 12 hingga 21. Silakan Bapak Ibu bisa menyimak, saya akan membaca untuk kita semuanya. Efesus pasal 3 ayat 12 hingga 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaan. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun
sampai selama-lamanya. Amin. Berbahagialah kita semuanya yang sungguh mengamini kebenaran firman Tuhan ini dan kita hidup di dalam kebenarannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di antara kita ketika sedang mengalami misalnya kesedihan, kesulitan, atau masalah kerjaan, atau masalah kesehatan, mungkin ada di antara kita ya yang mendengar, ada tiba-tiba mungkin teman atau siapapun datang. Mereka orang yang diutus Tuhan mengatakan, ingatlah kasih Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan mengasihimu. Atau kita juga menyadari, kita akhirnya bisa mengerti bahwa dalam situasi apapun Tuhan itu mengasihi kita. Dan kita dengan tenang menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan, kita datang kepada Tuhan. Yang Tuhan mau kita ini ingat Tuhan bukan hanya ketika kita senang, tetapi kita juga mengingat Tuhan dalam keadaan apapun. Dalam hidup ini kita bisa senang, kita bisa susah, kita bisa kecewa, kita bisa bersuka cita dan seterusnya. Tetapi semuanya itu Tuhan izinkan untuk kita alami dan di dalamnya Tuhan mau supaya kita tuh ingat kebaikan Tuhan ya. Ingat kebaikan Tuhan, ingat kasih Tuhan, ingat pertolongan Tuhan dan apapun yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Tanpa kasih Tuhan, siapapun manusia tidak mampu menjalani kehidupan dengan macam-macam realita yang Tuhan izinkan terjadi. Bapak Ibu tadi ketika kita memperhatikan dari kitab Efesus tadi ya, waktu itu Paulus itu memberitahu jemaat di Efesus bahwa mereka itu dapat datang dengan leluasa kepada Allah. Ya, mereka dapat mencari Allah di dalam doa, percaya kepada Tuhan Yesus bahwa di dalam Yesus umat Tuhan, kita orang-orang percaya itu memiliki keberanian, memiliki kebebasan, siapapun boleh datang untuk mendekatkan diri kepada Allah sebagai Bapa kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita memiliki keberanian untuk mendekatkan diri kepada Allah yang adalah Bapa kita, ya yang adalah Bapa kita, kita perlu dengan sungguh-sungguh, dengan percaya tanpa rasa takut. Dalam Galatia 4 ayat 6, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hatiku, hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Bapak Ibu sekalian, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki Bapa yang sedemikian mengasihi kita. Bapa yang sangat mengerti siapa kita. Bapa yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Coba kita bisa membayangkan, ketika anak-anak datang kepada orang tuanya, kepada papanya atau bapaknya atau ayahnya, mereka kapanpun, dalam keadaan apapun, mereka bisa datang dengan mudah pada bapaknya. Mereka bisa datang sewaktu-waktu mengungkapkan apa yang dialami, apa yang dirasakan, apa yang dia minta kepada orang tuanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada waktu itu, dalam kisah ini, Paulus itu berada di dalam penjara di Roma. Karena apa? Dia memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Ia minta agar jemaat itu jangan tawar hati, jangan sedih, jangan kecewa, jangan putus asa. Karena Paulus yang berada dalam penjara itu. Paulus mengalami penderitaan. Itu bukan untuk dirinya, tapi untuk kemuliaanmu. Maksudnya apa? Orang-orang Yahudi ya, yang sudah percaya kepada Tuhan, yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mereka sudah berbahagia. Karena apa? Mereka sudah menerima Tuhan. Mereka sudah menerima kebaikan Tuhan. Untuk kemuliaanmu, untuk kebaikanmu, untuk kehormatanmu, untuk kesejahteraanmu dan untuk kebahagiaanmu. Nah, si Paulus ini memberitakan kepada orang-orang non-Yahudi. Jadi kabar baik, kabar sukacita, kebahagiaan itu bukan hanya untuk orang-orang Yahudi, tetapi untuk semua orang non-Yahudi, siapapun membutuhkan kabar baik itu. Siapapun membutuhkan kasih Tuhan itu. Bapak Ibu ketika dia tahu kondisi jemaat yang sudah percaya tadi ya, si Paulus ini di penjara. Nah, orang-orang yang sudah percaya merasa takut, khawatir, dan Paulus kasih tahu, kamu tidak usah khawatir. Aku di sini di penjara itu untuk kebaikanmu, untuk
kehormatanmu, engkau bisa mengenal Allah, engkau bisa percaya Allah. Dan ada orang lain yang membutuhkan juga siapa Allah dalam hidupnya. Melihat kondisi seperti ini, Paulus berdoa, ya, dikatakan Paulus itu berdoa kepada Allah. Ayat 14, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Dia berdoa kepada Bapaknya. Dia berlutut dengan sikap menunjukkan bagaimana dia menghormati Bapa, Tuhan Sang Penebus, yang telah menjadi Bapa semua orang percaya. Bapaknya siapa? Semua orang percaya, baik mereka yang sudah bersama dengan Tuhan, dikatakan berada di surga. Jadi Yesus adalah Bapa dari semua orang yang percaya. Bagi semua orang yang masih hidup dalam dunia, dimanapun mereka berada. Setiap orang yang percaya itu menerima, dipanggil dengan nama yang sama, yaitu sebagai satu keluarga Tuhan, sebagai umat Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Jadi Paulus katakan, ya, semua orang yang percaya kepadaku, mereka yang sudah ada di surga, mereka yang sudah meninggal, kita yang masih hidup dalam dunia ini, yang percaya disebut sebagai satu keluarga, umat Tuhan. Sehingga dia katakan begini, ya, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Makanya kita seringkali mendengar, ya, kita sebagai anggota keluarga Tuhan. Sebagai anggota keluarga Allah. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan, apapun sukunya, Tuhan tidak melihat suku apa-apa. Semua di hadapan Tuhan itu sama. Bapak Ibu sekalian, sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Dia, sebagai orang yang sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat kita, ingatlah akan kebaikan Allah. Ingatlah akan kasih Allah. Paulus sebagai pelayan Tuhan, dia memohon kepada Allah apa yang dia doakan, supaya jemaat yang mengalami kecemasan, mengalami kekhawatiran, di sini dikatakan tawar hati dan seterusnya, apa yang Paulus katakan, doakan kepada Tuhan. Ayat 16 dan 17, ya, supaya Allah itu menguatkan iman umatnya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan, meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Bapak Ibu, semua orang percaya, dulu, sekarang, dan sampai selamanya, mereka semua membutuhkan kekuatan yang dari Tuhan. Mereka semuanya membutuhkan pertolongan Tuhan menurut kekayaan kemuliaannya. Itu artinya apa? Allah itu menunjukkan kuasanya yang berkelimpahan. Kasih karunia-Nya yang tidak pernah habis. Cukup untuk semua kebutuhan umat Tuhan. Orang Yahudi maupun non-Yahudi. Untuk kita orang-orang percaya yang hidup di zaman ini, di saat ini, dalam situasi seperti ini. Dalam situasi selanjutnya yang kita tidak tahu. Kekayaan Tuhan, kekuatan Tuhan berikan. Itu cukup untuk setiap anak-anaknya. Itu yang diyakini oleh si Paulus. Dan itu yang ia harapkan umat percaya. Supaya sungguh-sungguh memiliki kekuatan iman. Bapak Ibu, kalau orang imannya tidak kuat, apa yang terjadi dalam hidupnya? Mungkin di antara kita pernah merasakan ketika iman kita lemah. Ketika kita tidak berdaya, apa yang kita rasakan? Bapak Ibu, kita bisa menyadari ketika aku tidak berdaya. Bukankah kita dengan mudah jatuh di dalam dosa? Ketika iman kita lemah, bukankah dengan mudah kita mempertanyakan di mana Tuhan itu? Bukankah kita dengan mudah akan mempertanyakan, Tuhan, kenapa hidup ini seperti ini terus sulit dan seterusnya? Bapak Ibu, sulit untuk menerima realita dalam hidup ini. Sementara kasih Allah itu sudah dinyatakan. Menguatkan dan meneguhkan kamu. Memberi kekuatan yang berlimpah untuk menanggung ujian dalam hidup ini. Untuk melakukan pekerjaan Allah dan memuliakan namanya. Bapak Ibu, bagaimana kita bisa memuliakan nama Tuhan? Bagaimana kita bisa melaksanakan pekerjaan Allah? Bagaimana kita bisa menghadapi ujian demi ujian yang tiap hari bisa datang lewat siapapun ujian itu?
Tetapi Allah memberikan kekuatan. Allah memberikan kesanggupan untuk melakukan yang Tuhan mau lakukan. Baik itu dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam keseharian kita. Kalau anak-anak sekolah ketika ujian gurunya akan kasih tahu, oh ya ini minggu ini ya, hari ini ujian apa, bahasa Inggris, ujian matematika. Mungkin kasih tahu bu guru gitu ya, kita dulu waktu sekolah. Tapi kalau Tuhan menguji iman kita, setiap saat kita harus siap menghadapi ujian itu. Ujian itu bisa datang lewat pekerjaan kita. Ujian itu bisa datang lewat kesehatan kita. Ujian itu bisa datang lewat pelayanan kita. Ujian itu bisa datang dari macam-macam. Mungkin dari teman, mungkin dari saudara, mungkin dari tetangga, dan lain-lain. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan memberikan kesanggupan untuk menghadapi semuanya itu. Kekuatan yang Tuhan berikan itu tidak pernah habis. Kekuatan yang Tuhan berikan cukup buat kita untuk menjalani hidup ini. Untuk menghadapi realita sebagai orang-orang percaya. Ketika kita coba ingat Paulus, siapakah yang memampukan dia? Bisa melayani pekerjaan Tuhan dengan macam-macam tantangan. Tidak mudah Paulus melayani Tuhan. Keluar masuk penjara, belum menghadapi bencana dan seterusnya. Belum tekanan-tekanan yang ada dalam dirinya. Tetapi Paulus kedapatan tetap kuat di dalam Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan sampai selesainya. Bapak Ibu sekalian, kita semuanya itu membutuhkan kekuatan Tuhan. Dan kekuatan yang Tuhan berikan itu merupakan salah satu wujud Allah mengasihi kita. Kita tahu semuanya bagaimana Allah mengasihi kita. Kasih Allah tidak pernah berubah. Ya, kasih Allah tidak pernah berubah, kasih Allah tidak pernah berhenti. Setiap anak-anak Tuhan membutuhkan kasih-Nya. Sehingga setiap hari kita dimampukan untuk menjalani kehidupan itu dengan iman di dalam Kristus. Ketika iman kita itu di dalam Kristus, di dalam hatimu itu akan terus-menerus nyata dan beriman kepada Kristus. Itu merupakan salah satu tanda bagaimana kita orang percaya menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu sekalian, Paulus bukan hanya ingin umat percaya pada zaman itu, pada waktu itu di Efesus. Bukan hanya mereka mengenal siapa Tuhan. Bukan hanya mereka tahu Tuhan mengasihiku. Tetapi Tuhan menghendaki agar mereka sungguh-sungguh imannya itu berakar dalam, artinya apa? Tidak mudah tergoyahkan. Ketika berakar akan bertumbuh dan berbuah untuk memuliakan Tuhan. Dan Tuhan memberikan jaminan yang pasti Tuhan itu menguatkan setiap anak-anaknya. Kemudian yang kedua, apa isi doa Paulus? Supaya umat Tuhan itu memahami kasih Kristus yang melampaui pengetahuan manusia. Dikatakan apa? Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Artinya apa? Supaya semua orang percaya tanpa kecuali, orang Yahudi maupun orang non-Yahudi, mereka bisa memahami betapa lebarnya kasih Kristus, panjangnya, tingginya dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun yang melampaui segala pengetahuan. Bapak Ibu, coba kita bayangkan ya, kasih Kristus dalam, panjang, lebar, tinggi, melampaui pengetahuan kita, bukan? Kasih Kristus sudah dinyatakan. Kasih Kristus sudah nyata dalam hidup kita. Coba kita bayangkan, kita ini orang yang berdosa, tetapi Tuhan mau mati untuk orang berdosa. Itu loh wujud kasih Tuhan yang sungguh nyata. Dan bukan hanya itu, tetapi itulah yang terutama. Ia menyelamatkan kita. Itu kasih Allah.
Di sini dikatakan orang kudus. Siapa yang disebut orang kudus? Ya, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Artinya apa? Supaya setiap orang yang percaya mengaku siapa Tuhan yang adalah juru selamatnya. Itu sungguh-sungguh bisa merasakan bagaimana Tuhan mengasihi. Di sini dikatakan memahami, dalam arti itu bisa ngerti bahwa Tuhan itu mengasihi. Bukan hanya bisa ngerti, tapi telah menerima kasih itu. Dan merasakan bagaimana Tuhan itu mengasihinya. Lebar, ya dikatakan betapa lebar, panjang, tinggi, dalam. Itu fakta, itu realita, itu nyata. Allah mengasihi dengan kasih yang abadi. Kasih yang kekal, kasih tanpa syarat. Bapak Ibu, ketika seseorang mengasihi, gak mungkin mengasihi tanpa syarat. Pasti ada syarat, oh ya ada kelebihannya. Memang ada kekurangannya, tapi pasti akan melihat yang terutama itu adalah kelebihan. Mengapa orang itu peduli? Mengapa orang itu mengasihi? Ya, melihat ada kelebihan. Itu yang terjadi. Tetapi bagaimana dengan Tuhan? Apa kelebihan kita? Orang-orang yang berdosa. Ketika Allah sudah mengasihi kita, di situ kita akan menyatakan bagaimana Allah itu nyata dalam hidup kita. Ketika kita sudah diselamatkan, menerima siapa Tuhan yang sudah mengasihi kita. Kita akan berusaha, kita akan belajar. Dan Tuhan memampukan kita untuk hidup seperti yang Dia mau. Dan ketika kita hidup seperti yang Dia mau, disitulah orang akan melihat kelebihan. Oh, ini orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika belum percaya kepada Tuhan, ketika jauh dari Tuhan, bagaimana kehidupannya? Kita bisa mengetahui akan hidup seperti yang ku mau. Dan ketika hidup seperti yang ku mau, apa yang terjadi? Bisa mengecewakan orang lain, menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tetapi ketika kita menjadi orang-orang percaya yang sudah menerima kasih Kristus, di situ Tuhan akan menjadikan kita kuat, menjadikan kita setia, mengerti yang harus kita lakukan ketika Tuhan masih memberi kesempatan untuk hidup dalam dunia ini. Kasih Kristus sudah dengan jelas dinyatakan dalam hidup kita. Lewat penderitaannya kita semua tahu, memberikan nyawanya kita semua tahu, bahkan mati di atas kayu salib kita semuanya percaya. Tetapi sudahkah kita ini mengerti, memahami senantiasa kasih Tuhan dalam hidup kita? Sudahkah kita mensyukuri atas kasih-Nya? Dan ketika kita sudah merasakan kasih Tuhan, apakah kita bisa menyadari, apakah imanku itu sudah berakar kuat? Apakah imanku itu sudah bertumbuh? Bahkan apakah imanku itu sudah berbuah untuk kemuliaan Tuhan? Bapak Ibu, mari kita renungkan. Hidup kita dalam dunia ini yang hanya sesaat. Sudahkah kita selalu ingat kasih Allah yang tidak pernah berubah? Atau sebaliknya kita mengabaikan kasih Tuhan sehingga merasa hidup ini ya biasa-biasa aja. Mengalir begitu saja. Bapak Ibu, ketika kita mengingat betapa Tuhan mengasihi kita, itu hidup kita akan menjadi berbeda. Kita akan bergantung kepada Tuhan, kita akan setia kepada Tuhan, dan kita menyadari kita ini perlu siapa Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita tahu bahwa kita perlu Tuhan dalam hidup kita, namanya kalau orang perlu itu akan mencari. Bukannya sekedar mencari, tapi bagaimana supaya mendapatkan yang dicari itu. Itu Bapak Ibu. Dan ketika kita mencari Tuhan itu bukan mencari berkat-Nya. Ketika kita cari Tuhan, itu Tuhan memberikan berkat, bukan cari berkat-Nya. Bapak Ibu, Tuhan sudah mengasihi kita. Apakah kita selalu ingat? Terus untuk apa Tuhan itu mengasihi kita, Bapak Ibu? Saya yakin semua orang tua itu mengasihi anak-anaknya. Untuk apa orang tua mengasihi anaknya? Ya memang anaknya, sesuatu yang wajar.
mengasihi anaknya. Apa yang diharapkan oleh orang tua ketika anaknya mengasihi orang tua? Yang diharapkan adalah, oh ya anak juga mengasihi orang tua, taat kepada orang tuanya. Sekarang kita lihat, mengapa Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang sulit untuk dipahami, di luar kemampuan kita. Dia menguatkan kita, dia mengasihi kita sedemikian rupa. Ketika Tuhan mengasihi kita, ketika Tuhan menguatkan kita, menuntun perjalanan kehidupan kita, supaya kita itu memuliakan Allah, supaya nama Allah yang dimuliakan selama-lamanya dalam hidup kita. Bukan kita, tapi supaya orang mengenal Allah. Supaya orang bisa mengerti siapa Allah yang kita percaya. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ayat 21, bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian, ketika Tuhan menguatkan kita, dari awal ketika Tuhan memilih kita, kemudian Tuhan menuntun kita, menguatkan kita, menyatakan kasih-Nya dengan kasih yang sempurna. Tuhan punya tujuan ketika menyatakan itu semuanya, supaya kita memuliakan Bapa kita. Bapak Ibu, ketika Allah sudah menguatkan iman kita, ketika kita sudah menerima kasih Allah yang melampaui pengetahuan kita, semua itu adalah karena kuasa Allah yang bekerja dalam hidup kita. Sehingga nama Tuhan itu dimuliakan di dalam jemaat. Nama Tuhan itu dimuliakan dalam kehidupan keseharian orang percaya. Yang menjadi duta-duta Allah dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, dalam berelasi dengan sesama dan seterusnya. Sepanjang zaman, sepanjang abad, itu memuliakan Tuhan. Jadi kita perlu ingat, ketika Tuhan memilih kita, bukan sekedar pilih, tetapi ada maksud Tuhan untuk menjadi tangan kepanjangan Tuhan, memuliakan nama Allah. Dan segala kemuliaan itu untuk Allah sendiri, bukan supaya kita menjadi terkenal. Bukan itu, tetapi supaya nama Tuhan dimuliakan. Ingatlah kasih Tuhan dalam hidup kita. Ketika engkau sedang lemah, ketika engkau sedang mengalami kesedihan, ketika engkau sedang ada dalam pergumulan hidupmu, apapun itu, mungkin sedang mengalami kecemasan, keraguan dan seterusnya, ingatlah kasih Allah tidak pernah berubah. Ingatlah kebaikannya itu tidak pernah berubah. Dan ingatlah pertolongannya sudah dinyatakan. Kita sudah mengalami pertolongan Tuhan. Dan ketika kita menghadapi pergumulan, kita pun juga akan mengalami pertolongan Tuhan yang selalu Tuhan berikan tepat pada waktunya. Sehingga tidak ada alasan buat kita akhirnya berkata, mana bukti kasih Tuhan? Kadang-kadang kita ini tidak peka dengan apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita. Kita sering bertanya. Dan kita tidak menemukan jawabannya. Pada sesungguhnya Tuhan sudah memberikan jawaban itu dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu sekalian, dalam menjalani hidup ini, sampai kapanpun dalam situasi yang tidak mudah, ingatlah kasih Allah itu nyata. Ingatlah kebaikan Allah itu tidak pernah berubah. Ingatlah pertolongannya itu nyata dalam hidup kita. Apa yang Dia janjikan itu dinyatakan dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Tadi dikatakan sebagai orang-orang kudus. Kenapa dikatakan sebagai orang kudus? Tuhan sudah menyelamatkan kita, mengampuni dosa kita. Bukankah itu satu penghiburan yang tidak bisa kita dapatkan di luar sana? Tetapi Tuhan berikan bagi kita, anak-anaknya. Mari kita menjalani hidup ini selanjutnya dengan terus meyakini bahwa kasih Allah itu nyata. Dan kita tidak akan melupakan kasih Allah. Kalau kasih manusia, kita bisa mengabaikannya. Ada kalanya Bapak Ibu ya, orang membutuhkan bantuan atau membutuhkan pertolongan. Tergeraklah kita oleh belas kasihan untuk menolongnya, untuk membantunya. Tetapi apa yang seringkali terjadi? Ketika yang ditolong, mungkin dia sudah sukses. Yang diharapkan terwujud, itu bisa dengan mudah mengabaikan kita.
bisa dengan mudah melupakan kita. Itu kasih manusia, tetapi bagaimana dengan kasih Tuhan? Dia selalu mengasihi kita. Walaupun seringkali kita tidak bisa memahaminya, namun Tuhan terus-menerus akan mengasihi kita, menerima kita, membawa kita sampai selama-lamanya untuk setia kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami berterima kasih. Kami sadar Tuhan, siapakah kami ini yang sedemikian rupa Engkau kasihi. Kami orang-orang yang berdosa, Engkau mengampuni kami. Kami orang-orang yang lemah, namun Tuhan kuatkan kami. Dari sekian banyak manusia yang telah Engkau ciptakan, Engkau memilih kami, menjadikan kami sebagai anak-anak Allah. Tuhan, kami bersyukur. Mampukanlah kami Tuhan untuk sungguh-sungguh memiliki iman yang teguh di dalam Engkau. Dan biarlah dengan kekuatan, dengan anugerah Tuhan yang tidak pernah berubah ini, membawa kami sungguh-sungguh memiliki iman yang berakar, bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami sadar Tuhan, tanpa kasih-Mu kami tidak berdaya. Kami tidak mengetahui bagaimana menjalani hidup ini dengan benar. Namun dengan kasih-Mu itu Tuhan, kami dimampukan untuk menjalani hidup ini dengan berbagai macam ujian, tantangan. Namun di dalamnya Engkau bersama kami. Dan kami merasakan ketenangan di dalam Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang beribadah di hari ini, baik yang di gedung ini, di rumah, atau dimanapun berada. Biarlah mereka sungguh-sungguh menjadi orang-orang percaya, yang bukan hanya menerima kasih Allah, tetapi mensyukuri kasih Allah, dan hidup di dalam kasih itu sendiri, seperti yang Engkau kehendaki. Dan melaluinya Tuhan, nama Tuhan sendiri dipermuliakan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih, saya serahkan kepada liturgus. Tantangan boleh ada, ujian, pergumulan boleh ada, tetapi hari ini diingatkan lagi, kasih karunia Allah itu cukup bagi semua kita. Mari untuk meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita akan naikkan pujian, ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Biarlah pujian ini menjadi pengingat untuk kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya, ingat anugerah-Nya. Ingat kasih-Nya,
kepada kita. Kita akan bersama-sama berdoa, menyerahkan persembahan dan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam setiap hidup kami. Ajarlah kami untuk senantiasa menyadari betapa panjangnya, betapa lebarnya, sungguh tidak terukur kasih setiamu untuk setiap kami ya Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa menyerahkan persembahan yang sudah kami berikan. Mari Tuhan memberkati untuk para pengurus, memberikan hikmat untuk mengelolanya menjadi alat bagi gereja kami di tempat ini. Kami juga berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia dan kota kami, Bondowoso. Kami berdoa biarlah Tuhan pulihkan kota kami, Tuhan pulihkan bangsa kami dari pandemi COVID-19 yang ada saat ini Tuhan. Kami bersyukur kami bisa melewatinya dengan kasih karunia Tuhan. Kami juga berdoa biarlah kehidupan ekonomi dipulihkan dalam nama Yesus. Kehidupan sosial, pendidikan anak-anak yang mulai kembali ke sekolah, pelajaran tatap muka di sekolah, Tuhan juga menolong, Tuhan memberkati, menolong anak-anak untuk terus disiplin dalam protokol kesehatan. Kami berdoa juga Tuhan, biarlah kota ini, bangsa ini penuh dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari bencana, dijauhkan dari kerusuhan-kerusuhan, tetapi damai sejahtera-Mu tinggal tetap dalam kota ini untuk bangsa ini juga. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan dimanapun yang berada pagi hari ini. Mari Engkau ajar setiap kami untuk terus setia mengiring Tuhan seumur hidup kami. Kami berdoa untuk setiap kami yang mengalami kesulitan, mengalami pergumulan. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup menolong setiap kami, memberikan jalan keluar untuk setiap kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang dalam kesedihan Tuhan senantiasa hiburkan. Yang saat ini mungkin sedang khawatir, ajar kami untuk percaya bahwa kasih karunia Tuhan itu cukup untuk setiap kami. Tuhan memberkati juga untuk setiap hamba-hamba Tuhan, guru-guru sekolah minggu, setiap pengurus, setiap kami yang ambil bagian dalam pelayanan di gereja Tuhan. Tuhan menolong kami, berikan kami hikmat, berikan juga kasih untuk kami boleh bergandengan tangan, biarlah pekerjaan Tuhan, kasih Tuhan dinyatakan di GKT Pos PI Bondowoso ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pekerjaan, setiap usaha, setiap jemaat, Tuhan senantiasa menolong, memberikan kelancaran. Untuk anak-anak yang bersekolah juga Tuhan menolong, untuk setiap jemaat yang membutuhkan solusi dalam pergumulan mereka, relasi dengan sesama, membutuhkan pekerjaan, juga Tuhan menjawab doa-doa mereka sesuai dengan waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Engkau dengan sepenuh hati kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah ini. Kita mengembalikan segala kemuliaan bagi Allah Tritunggal. Mari kita nyanyikan doksologi. Ketiganya
sekalian yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan dengan terus mengingat akan kasih Allah yang sudah dinyatakan dalam hidup kita. Jemaat sekalian, terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera dan kasih yang sempurna dari Allah Bapa, keselamatan, pengampunan dosa dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, pertolongan, penghiburan dari Allah Roh Kudus akan memampukan kita anak-anak-Nya untuk menjalani hidup mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk, saat teduh ibadah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.